Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Institut Agama Islam Fakultas Jamiat Khair. Di sini ingin bertausiah mengenai tema Islam dan ilmu pengetahuan umum. Baik, pertama akan saya mulai dengan Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan, riwayat dari Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Dan juga hadis dari Imam Muslim, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari hadis dan ayat-ayat sebelumnya yang saya sebutkan, dapat dijelaskan bahwa penting sekali menuntut ilmu, karena banyak sekali fadilah yang diberikan di dalam Islam kepada orang-orang yang berilmu. Seperti contoh, Allah mengangkat derajatnya. Di dalam Quran tadi disebutkan bahwa Allah mengangkat orang-orang yang berilman dan juga berilmu dengan beberapa derajat. Kita juga bisa melihat ketika orang berilmu itu memiliki perbedaan, baik di dunia maupun di akhirat ya. Kalau orang yang di dunia, orang yang berilmu itu selalu dimuliakan. Karena apa? Itu adalah merupakan fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Lantas ilmu di sini apa? Ilmu dibagi menjadi dua, ada ilmu duniawi dan ada ilmu ukhrawi. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Sebagaimana kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Fa'innahu muhtajun fi kullin minhuma atau kama qala. Jadi Imam Syafi'i di sini berkata bahwa barang siapa yang mencari dunia, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Apa contohnya ilmu-ilmu dunia? Yaitu ilmu misalkan ekonomi, ilmu fisika, ilmu biologi, dan sebagainya. Karena apa? Ilmu-ilmu tersebut dibutuhkan, terutama juga ilmu matematika itu sangat dibutuhkan dalam jual beli. Ada juga misalkan ilmu astrologi dan sebagainya, ilmu bahasa dan juga yang lain juga. Jadi ada memang ilmu-ilmu yang dibutuhkan kita jika kita ingin sukses di dunia. Maka tadi kata Imam Syafi'i juga, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia juga hendaknya memiliki ilmu. Ilmu apa di sini yang dimaksud? Yaitu ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan sebagainya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala banyak menekankan di dalam Al-Qur'an tentang tazkiyatun nafas ataupun imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Hal ini bisa dilakukan jika seseorang memiliki ilmunya. Enggak sembarang orang bisa melakukan ibadah tanpa ilmu. Jadi di dalam Safwatuz Zubat karya Ibnu Ruslan disebutkan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi di sini disebutkan bahwa ketika orang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak dan tidak dikabulkan. Karena apa? Di sini juga dulu ada sebuah kisah ya, yang menceritakan tentang orang yang hanya beribadah tapi tidak berilmu. Yaitu ketika dia naik berkholwat di gunung bertahun-tahun, namun dia membawa seekor keledai. Jadi ketika dia memiliki nafsu biologis, ya dia akan menggunakan keledainya itu sebagai pelampiasan. Padahal yang di dalam Islam itu sangat dilarang. Jadi ketika seseorang beribadah tanpa ilmu, maka hal itu bisa justru menjadi dosa karena dia tidak tahu kaifiyahnya, bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Dan juga ada ilmu-ilmu perbedaan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ada ilmu dunia yang hanya untuk dunia saja,
Tapi ada ilmu dunia yang bisa mengantarkan kita ke akhirat apabila digunakan dengan benar. Contohnya ilmu dunia aja, ilmu misalkan perekonomian, mencari nafkah dan sebagainya. Itu bisa menjadi ilmu yang mengantarkan kita kepada dua jalan, yaitu jalan yang benar dan jalan yang salah, tergantung bagaimana digunakan. Contohnya ilmu matematika bisa digunakan untuk menipu orang misalkan. Itu termasuk tindakan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, membuat dosa dan sebagainya, merugikan orang lain. Nah, tapi ilmu matematika juga bisa digunakan untuk menolong orang lain yang kesulitan. Misalkan kita membantu dia untuk memanage atau mengatur keuangan individu tersebut, itu bisa menjadi pahala. Dan ilmu akhirat juga bisa diajarkan kepada orang lain. Contohnya apa? Kita buka misalkan TPQ dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi bahan amal kita. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang jika itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ilmu-ilmu yang baik. Di dalam Islam juga disebutkan bahwa ilmu itu memang ada beberapa ilmu-ilmu ya yang di dalam Islam itu bisa digunakan ya, terutama di bagian tasawuf. Cuman tetap harus memiliki seorang guru. Nah, adab misalkan murid kepada guru, adab guru kepada murid dan sebagainya itu juga dipelajari di dalam Islam. Jadi ilmu pengetahuan yang di sini, yang dibahas di sini adalah ilmu-ilmu yang memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga kisah-kisah di zaman dulu ya, ketika Rasulullah mengajarkan para sahabatnya bagaimana cara Rasulullah mengajarkan. Terus Rasulullah juga tidak hanya mengajar ilmu-ilmu ukhrawi saja, tapi Rasulullah juga mengajarkan ilmu duniawi seperti ilmu bintang dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu di sini adalah ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya juga ilmu tauhid. Banyak orang-orang yang tersesat ketika mereka belajar ilmu tauhid tapi mereka tidak memiliki guru, sehingga apa yang mereka fahami harusnya menjadi keliru karena mereka tidak memiliki guru. Ada juga di dalam kisah-kisah para sahabat juga bahwa ada seorang muslim ya, ulama juga, itu yang meninggal padahal dia berilmu, tapi dia meninggal dalam su'ul khotimah. Jadi termasuk dari kalamnya Ibnu Ruslan tadi, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Jadi ada memang orang-orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Jadi ilmu-ilmu di sini yang bermanfaat adalah yang diamalkan. Kalau kata hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan temannya untuk berbuat baik ya, maksudnya di sini. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan ketika kita mengetahui sesuatu, kita harus validasi dulu apakah ini hal yang benar. Ketika itu hal yang benar, maka kita ajarkan kepada orang lain. Kalau kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu beliau bilang, ana abdu man alamani harfun wahidan. Saya adalah hamba bagi seorang yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Jadi di sini Islam itu mengajarkan betapa indahnya ilmu pengetahuan. Baik itu maupun duniawi, yang ukhrawi, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Namun ada juga yang ilmu-ilmu yang menjauhkan diri kita kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Seperti misalkan ilmu hitam, ilmu-ilmu misalkan penipuan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ilmu itu bisa menjadi pedang bermata dua buat kita semua ya. Karena memang ilmu itu tergantung cara penggunaannya. Ada yang menggunakannya untuk hal-hal yang baik, itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang menggunakannya untuk hal-hal keburukan, dan itu akan dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu di sini memang bisa digunakan ya, tergantung bagaimana kita membutuhkannya. Akhirul kalam, mungkin sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.